Bagus sekali. Aku sangat sering melihat laki-laki pemberani, tapi tidak pernah melihat laki-laki pemberani seperti dirimu. Anjing liar di jalanan saja akan kabur ketika melihat gadis ini. Sedangkan kau berlari ke arah gadis itu. Wah. Aku pernah melihat lelaki jahat, tapi aku belum pernah bertemu lelaki yang lebih jahat darinya. Dia bukan seorang gadis, saudaraku. Dia permen karet yang menempel di rambut. Aku tidak tahu caranya untuk menyingkirkan dia selama ini. Dia memanggilku permen karet yang menempel di rambut. Yang selalu dikecewakan oleh cinta. Hei, kau preman bukan? Kalau begitu lakukan yang preman biasa lakukan. Bukan kesedihan yang seperti itu, kawan. Ini kesedihan yang berbeda. Sesuatu yang menempel padamu seperti gadis itu. Ini salahku. Aku sudah gila. Berhenti setelah satu tamparan. Akan lebih bagus apabila aku menamparnya lebih dari satu kali. Paling tidak sampai wajahnya bengkak. Dewa telah mengirimkan seorang malaikat kepada aku. Aku senang sekali. Kau orangnya. Kau akan membawa gadis itu pergi kan? Untuk merayakannya, aku berikan hadiah kecil untukmu. Semoga kau suka. Makanan manis ini untuk anakmu ya. Dan aku berikan kau uang sebesar 10 rupiah untuk menyingkirkan gadis ini. Bagi 3 ini untuk kalian ya. Ayo ambil. Apa yang kau lakukan? 10 rupiah masih kurang. Ya tidak masalah. Kalau begitu 11 rupiah. 1 untuk keberuntungan. Inilah saat yang memang aku tunggu-tunggu. Dua hal yang kubenci di dunia ini. Kalah dalam kriket dan serang dari belakang. Pergi dari hadapan. Pergi. Mereka sudah kuberi pelajaran. Tapi bagaimana caranya mengajari orang gila untuk naik ke mobilku ya? Wah. Yang mulia ada di mobilku sekarang ini ya. Ya Tuhan, aku harap aku tidak mati karena terlalu senang. Dengar ya, apabila kau sangat ingin mati, maka antar aku ke jalan utama lalu kau bisa kembali mati lagi. Wah, kata-katamu tajam sekali ya. Kau tidak membutuhkan pisau rupanya. Ah? Apa kau mengatakan sesuatu? Aku tidak mendengarmu. Apa? Tadi ku bilang kau ingin pergi atau kau ingin bertemu dengan saudaramu. Oh, maaf yang mulia. Kau sedang mendengarkan lagu ya? Aku putar lagi lagunya untukmu atau aku menyanyi saja? Sudah, biarkan saja. Sudah banyak kejadian buruk terjadi, jangan sampai terjadi lagi. Ini adalah mobilku. Aku bisa melakukan apa saja. Lebih baik aku turun dari mobil daripada mendengarmu bernyanyi. Yahoo! Yahoo! Kenapa? Aku sedang bernyanyi. Kalau tidak suka, ayo pergilah. Aku akan turun setelah mobil ini berhenti. Kenapa? Di mana harga dirimu sekarang? Aku menghargai diriku, aku tidak gila. Di satu sisi, kau yang menjerumuskan aku dalam masalah ini. Kau tidak membantuku dengan menyelamatkanku. Tidak hanya ucapkan terima kasih padaku. Aku sudah menyelamatkanmu. Kau melawan para preman karena uangmu, bukan karena aku. Dan siapa tahu, mungkin mereka anak buahmu. Turun sana. Kenapa? Karena kita sampai di asrama.
Kau beruntung sekali. Bisa duduk di mobilku seperti tadi. Apakah pagi ini kita semua akan jadi sarapan? Kalau aku terlambat menghadiri pertemuan, alasan apa yang akan aku sampaikan pada bangsawan di sana? Sarapan kita pagi ini lebih penting untuk kita daripada pertemuan untuk pemilihan kandidat. Yang mulia, tolong bicaralah dengan istri pertamamu. Waktu tidak akan berhenti untuk bangsawan. Sebaliknya sekarang para bangsawan yang harus menunggu waktunya tiba. Waktu tidak berhenti untuk ayahku. Tapi waktu sedikit melambat hari ini, BRM. BRM? Singkatan. Kadang-kadang kami memakai singkatan. Jiv untuk Jivan, Raj untuk Rajvir, seperti BRM untuk Badi Ranima. Begitulah. Lalu siapa yang bisa mengalahkan ayahku? Walaupun ayah tidak menjadi kandidat, aku yakin ayah pasti akan menang. Ayah, aku memerlukan uang. Ada toko roti yang baru dibuka. Ambil ini. Terima kasih, ayah. Orang yang kau sayang belum tiba. Di mana dia? Davi, ada apa? Kenapa kau terlihat marah? Maksudku, kenapa kau lelah? Apa semuanya baik-baik saja? Hanya penjahat yang begadang di sepanjang malam atau burung hantu. Kau yang mana? Ayah bahkan bulan pun tidak tidur semalaman. Seharusnya ayah menyebut bulan juga. Aku seharusnya menyebutkan bulan. Tapi seperti dirimu bukan bulan apa-apa. Cahaya bulan pun bukan milikmu. Bulan bersinar karena mendapatkan sinar dari matahari. Wow, aku terkesan. Dari mana ayah belajar pelajaran geografi itu? Yang mulia, Davi, dari mana saja kau sepanjang malam? Beritahu aku. Dari ruang kremasi. Semalam aku bermimpi kalau ayah sudah mati. Aku bergegas ke ruang kremasi. Dasar kurang ajar. Tolong panaskan lagi. Tuan sedang kesal hari ini. Dan setiap kali dia merasa kesal, dia akan minum teh panas. Dia bahkan tidak bicara padaku sejak pagi. Apa yang terjadi pada Doviku?
Akhir-akhir ini tingkah lakunya semakin memalukan. Maksudnya? Bahkan, orang yang hina juga banyak tingkahnya. Lihat saja gadis itu. Rajvir menolongnya tadi malam dan gadis itu memendam rasa marah. Dovi, kau menolong wanita itu yang menamparmu dan hampir membuatmu dikeluarkan dari universitas. Dan itu juga tadi malam. Bagaimana bisa? Hari ini akan kuubah tingkah laku Nona yang hina itu. Kalau para murid memakaikan tali sepatunya di leher mereka dan mengikat dasi di kaki mereka, akan seperti apa? Akan sangat aneh, kan? Karena dasi itu terlihat bagus di leher dan sepatu bagus di kaki. Kau tahu kenapa? Karena semua dalam hidup memiliki tempatnya masing-masing. Dan kau, kenapa kau tidak berada pada tempatmu? Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Di kantin ini tidak ada tempat untukmu dan juga kelompok orang miskinmu itu. Dan khususnya saat Dovi ada di sini. Dan kau tahu tulisan yang ada di belakang truk? Jaga jarak. Apa kau tahu artinya? Kau harus menganggap tulisan itu ada di punggung Doviku. Dan kalau kau sampai berani mendekati Doviku, aku akan membuat hidupmu menjadi kelam sampai bayanganmu sendiri pergi meninggalkanmu. Kau mengerti? Jadi pergilah dari tempat ini tanpa membuat keributan, duduk dan makan di sebelah sana. Dan hari ini aku akan mengakhiri kelakuan gadis itu. Hei, dari mana saja kau? Lupakan makanan kantin itu, sayang. Makanlah roti yang dibuat oleh Suda. Ayo coba. Ini sangat lezat. Benarkah? Oh, Ranjan, apa yang kau lakukan? Hah? Biarkan saja dia makan. Tidak peduli berapa banyak orang itu makan. Ayo, Rajvir memanggil MBB. MBB? Memang apa artinya? Ya Tuhan, kau tidak tahu ya? Mahasiswa baru dan para bocah, yaitu MBB. Kau mengerti? Pertemuan belum selesai. Hari ini kita akan selesaikan. Ayo, Tuan sudah memanggil. Sudahlah. Tapi Mino. Apa kau tidak mengerti? Pergi itu pergi. Ayo pergi, cepatlah. ayo. Semua MBB akan naik satu demi satu dan bernyanyi, membawakan syair, puisi, atau apapun untuk yang mulia. Apabila Tuan menyukainya, kau akan dapat pujian. Tapi bila dia tidak suka, kau akan merasakan sakit. Sakit sekali. Ayo
Ayolah, semuanya kita mulai. Kau, mulailah. Berikan sesuatu untuk menghormati Tuan. Halo pasien TBC. Aku mau mendengar syair. Hanya untukmu, Tuan. Apakah kau bulan purnama ataukah matahari? Tiada tandingannya. Apakah kau bulan purnama? Sudah, hentikan. Aku sudah bilang kan, kalau Tuan tidak suka, kau akan merasa sakit. Bangunlah. Hei kau, giliranmu. Lepaskan dia. Kenapa? Karena kita tidak punya sapu tangan yang panjang untuk mengusap air mata yang keluar dari matanya. Apabila kau memintanya melakukan sesuatu, dia akan menangis di depan diktator. Dia akan mengadu. Kau akan menculiknya lagi. Aku harus menyelamatkannya sekali lagi. Itu proses yang panjang sekali. Makanya kita biarkan saja dia pergi dari sini. Orang-orang ini hanya tahu cara menangis, tidak tahu caranya berkelahi. Oh, halo, Manoj Kumar. Ayo kemarilah, berikan penghormatan pada Tuan. Tunggu. Aku akan membaca sesuatu. Ketika dewa mengizinkannya lahir, pertanyaannya adalah apa yang akan menjadi takdirnya? Dia akan memakai otak keledai dan kepintarannya dipinjam dari sapi. Dia memakai otak keledai dan kepintarannya dipinjam dari sapi. Dia mengambil ekor anjing yang keriting. Dia juga mengambil kemampuan bunglon untuk merubah warna supaya dia dapat mengkhianati para wanita. Dengan menciptakannya seperti ini, dewa pun merasa terkejut. Dewa berpikir, apa yang telah dia lakukan? Orang yang menginjak-injak wanita dan suka menyombongkan dirinya. Rafi. Coba lihatlah ke bawah. Ada wanita di bawah sini yang tahu cara berkelahi. Gadis ini tidak terlihat seperti penampilannya. Aku sangat terkesan. Aku suka padanya. Jadi di luar tangisan dan juga keluhanmu, ternyata kau memiliki puisi yang buruk, yang sama sekali tidak bermutu ya. Maksudku seperti ini. Puisi tergantung subjeknya. Apabila subjeknya norak, maka puisinya juga akan norak. Diam kau. Gadis sepertimu tidak bisa melakukan apapun kecuali membuat onar. Kita dapat berdiri sendiri.
dan membantu orang lain juga. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang dapat dilakukan oleh orang seperti kalian yang menertawakan air mata kami, bukan? Iya, kami orang emosional. Air mata kami tumpah karena hal sepele. Kami menangis karena masalah kecil. Ketika melihat anak kecil pergi ke sekolah untuk pertama kali, kami meneteskan air mata. Ketika mendengar lagu perpisahan, kami menangis. Apabila kami melihat orang tua bekerja di hari yang terik, kami merasa iba. Apa kalian tahu alasannya? Karena kami memiliki hati dalam dada kami. Dan ketika hati kami terketuk, air mata kami meleleh. Itu artinya kami memiliki hati. Seorang gadis datang untuk belajar. Daripada membantunya, apa yang kalian lakukan? Kau membuat satu atau masalah lain setiap saatnya. Kau menculiknya dan membuangnya ke hutan sampai malam hari. Tapi ingatlah kalian semua, seorang pejuang yang pantang menyerah tidak dapat dihentikan oleh hutan, gunung, atau rintangan. Dan aku berada di sini karena usahaku sendiri. Dan kalian semua di sini karena latar belakang bangsawan keluarga kalian. Jadi lain kali kalian mengingatkan aku tentang golonganku, kalian juga harus mengingat golongan kalian. Dia. Wah, ceramah yang bagus sekali. Aku masuk ke kampus ini karena kerja keras yang kulakukan. Aku mendapatkan beasiswa. Aku pernah ke hutan, melawan singa dan cheetah. Aku Ratu Jansi, aku Ratu Victoria. Apabila kami di sini karena status keluarga kami, lalu kau di sini karena kau barang bekas yang dilempar oleh keluarga kami. Kalau kau memiliki harga diri, maka sebaiknya kau kembalikan saja uang beasiswa itu. Sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat. Apa kau bisa mendapatkan kursi ini sendiri? Belajarlah dari pengalaman orang. Apabila kau memiliki harga diri, maka kau harus kembalikan uang beasiswa itu sebesar 1 juta rupiah. Kau bisa menutupi air matamu dari orang lain, tapi tidak dariku. Aku tahu kalau kau sangat marah pada Raj. Kau merasa ingin sekali bisa membantu dia. Aku dapat membantumu. Maafkan aku. Aku sampai lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah Jeeves. Baik. Kenapa kau ingin berteman denganku? Kau kan di pihak mereka. Aku dulu memang ada di pihak mereka. Karena pada waktu itu mataku buta. Kata-katamu hari ini sudah membuka mataku. Sekarang aku akan membantumu balas dendam pada Raj. Bukankah ada pepatah mengatakan, musuh dari musuhmu adalah temanmu? Iya kan? Pertama-tama, Tuan Raj, dia bukan musuhku. Dan aku tidak berminat untuk menjadi temanmu. Kedua, aku datang ke tempat ini untuk belajar, bukan bersenang-senang.
kau adalah orang penting. Kau memiliki waktu untuk melakukan semua hal. Kami orang miskin, kami berpikir 2 kali sebelum berbuat. Juga untuk waktu kami. Aku terlambat untuk masuk kelas. Aku pergi dulu. Gadis itu judes sekali. Apabila aku membuatnya marah sedikit lagi, dia pasti akan membuat Raj sampai menangis. Sekali lagi Raj membuat masalah, Jivan akan menjadi pembicara di kota ini. Hah, berbicara tentang bersinar, dari mana wangi puding ini? Hah? Hei, sebentar. Wah, siswa ilmu perbintangan akan diajak ke atas bukit malam ini untuk berkemah. Itu artinya kita benar-benar akan melihat apa yang telah kita pelajari. Wow. Akan lebih praktis daripada membaca buku, Minu. Tapi aku tidak dapat pergi. Kenapa? Minu, aku tidak punya uang untuk biaya pendaftarannya. Kau tidak perlu khawatir, anakku. Kau di sini karena mendapatkan beasiswa. Universitas menanggung semua biaya pendidikanmu. Dan acara ini adalah bagian dari pendidikan. Terima kasih, Pak. Tukang bonceng. Apa kau tahu? Salah satu temanku pergi ke London. Dia memberitahuku bahwa pengemis di sana sangatlah canggih. Mereka bahkan menerima cek. Aku akan mengirimkan pesan padanya hari ini dan memberitahu. Di sini juga ada pengemis yang seperti itu. Mereka tidak membawa mangkuk, tapi mereka menerima sedekah. Bagus, Dovi. Jadi, Nona Topper, kau akan menceramahi kami tentang harga diri? Aku akan memberimu sesuatu yang gratis. Saran gratis. Kenapa kau tidak membawa mangkuk di tanganmu? Paling tidak, kau akan dapat uang saku. Beasiswa tidak diberikan kepadaku sebagai sedekah. Aku berhak mendapatkannya. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Aku berusaha dengan darah dan juga keringatku sendiri. Aku berteman dengan buku di ruangan tertutup. Tapi orang yang habiskan 3 tahun di kelas yang sama. Kau? Dan untuk kau, tukang bonceng, akan aku jelaskan kesalahpahaman ini. Aku akan membayar uang pendaftaranku. Benarkah? 10 rupiah per hari. Bagaimana bisa? Kau bahkan tidak punya darah yang cukup dalam tubuhmu untuk menjual dan mengembalikan 10 rupiah. Tidak perlu darah. Untuk lakukan sesuatu, hanya diperlukan tekad. Dan aku memilikinya. Oh. Apakah tekad itu akan hilang setelah kau membeli tiket seharga 10 rupiah? Atau kau akan kembalikan uang beasiswa juga? Meskipun aku tidak perlu membuktikan apapun kepadamu, tapi aku pasti ingin membuktikan kau salah kali ini. Aku akan buktikan dengan membayar hutangku dalam waktu 1 minggu. Hanya agar kalian tahu bahwa orang seperti kami tidak memerlukan bantuan untuk maju. Ayo minum. Tidak banyak jumlah singa di dunia ini. Dan lebih banyak domba. Maka domba lebih berkuasa. Apabila singa ingin berkuasa, maka dia harus menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk membunuh domba-domba itu. Tapi waktunya untuk mengarahkan domba itu
Dan rakyat jelata, mereka seperti domba. Untuk mengarahkan, penting bagi singa untuk berada di tengah-tengah domba. Penting sekali bagi kami untuk bergabung di pemerintahan, pemilihan seperti peperangan. Di mana kita dapat menyerang dalam 5 tahun hanya 1 kali saja. Kau benar, Ibu Suri. Itulah sebabnya serangan kita jangan sampai luput. Kita harus memilih pemimpin dari kalangan kita. Maka dunia akan mengikuti kita. Itulah sebabnya kami memberimu tanggung jawab untuk pemilihan ini. Terima kasih. Kau yang lebih mengerti dari para bangsawan juga para politisi. Silakan Ibu Suri. Aku telah memikirkan masalah ini matang-matang. Dan memutuskan karena umur kemerdekaan baru 18 tahun. Itu sangat muda. Oleh sebab itu aku memerlukan darah muda. Maka aku akan mengajukan kepadamu nama kandidat muda yang setia. Dan nama itu juga sangat terkenal. Dia seorang bangsawan di Rajput. Dia adalah cucuku. Namanya Rajvir, pangeran dari Amerkot. Rajvir, orang yang setia. Sangat setuju. Pilihan yang bagus. Rajvir masih muda dan dia memiliki karisma. Aku setuju dengan keputusanmu, Ibu Suri. Aku juga setuju. Ya, Rajvirku sanggup untuk menjalankan tanggung jawab ini. Lagi pula siapa yang bersedia menjalankan tanggung jawab ini kalau bukan orang yang patuh dan memiliki sopan santun? Kerja kerasku mempersiapkan raja selama bertahun-tahun akhirnya akan tiba. Apabila Kaal menjadi pemimpin, dia sendiri yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi, bila raja yang menjadi pemimpin, maka kekuasaan berada di tanganku. Lama aku mengawasi jalannya perang dari kejauhan. Sekarang sudah waktunya aku turun ke lapangan. Ke medan perang. Apa kau tahu ada lelaki di kelasku, namanya Satu. Dia itu selalu menyombongkan diri. Minu, aku akan bawakan bulan untukmu. Minu, aku akan bawakan bintang untukmu. Lama-lama aku muak juga mendengarnya. Lalu aku suruh dia membawanya. Kau tahu yang dia katakan? Aku tidak punya uang. Untuk apa kau beritahu aku? Untuk memberi contoh agar kau tidak menjadi sepertinya. Kau tidak punya uang untuk beli bola lampu, tapi kau ingin membawa bulan dan bintang. Kau tidak punya uang untuk berkemah. Lalu dari mana kau akan mendapatkan untuk membayarnya? Ini masalah klasik. Di mana kau menggunakan uangmu sebelum kau menerima uang itu? Minu, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi aku akan lakukan sesuatu. Tidak tahu dari mana aku mendapatkan uang. Tapi yang aku tahu adalah aku tidak sanggup lagi mendengar ejekan Raj. Kau akan lapar di perjalanan. Terima kasih, Nenek. Nenek ini. Terima kasih, Nenek. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa raja adalah seekor kuda liar. Tidak ada orang yang bertaruh untuk kuda liar. Kuda liar bukan untuk taruhan. Apa kau berpikir mereka akan setuju raja sebagai kandidat? Bahkan kalaupun dia mendapatkan kesempatan, apa dia akan menang? Apa kau merasa bahwa raja akan bersedia? Aku meragukannya. Aku tidak yakin. Aku sudah menunggu lama hari ini akan tiba. Dan sekarang situasi telah berubah. Kau ingin minum? Scotch dengan es. Apa kau tahu, Raja? Waktu kecil hanya namamu saja Raja. Aku ingin kau menjadi raja yang sebenarnya. Apa artinya? Apapun pemerintahannya, demokrasi atau monarki, keduanya dipimpin oleh seorang raja dan dipilih 5 tahun sekali.
Dan kali ini ibu mengajukan namamu pada pertemuan dengan para bangsawan, menjadikanmu kandidat. Kenapa tidak mengajukan anak ayah Jivan saja? Karena kau adalah pewarisku, anak laki-laki tertuaku. Dan anak yang sah. Aku ingin tahu kenapa tiba-tiba ayah lebih menyukaiku daripada si rakus itu. Berhentilah seperti anak kecil, Raja. Apa kau menyadari kekuasaan yang akan kau dapatkan apabila kau memenangkan pemilihan ini? Jadi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan ini? Ya, sekitar 5 juta dan 50 lagi. Bisakah aku meminta 5 juta rupiah? Sekarang? Terima kasih. Apakah itu artinya kau bersedia? Tidak. Aku membuat ayah menghemat 50 juta rupiah. Berhenti. Kalau ayah ingin menghentikanku, seharusnya ayah lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Aku pasti sudah pergi jauh sekarang, ayah. Ayam jantan berkelahi mengikuti perintah, tidak dengan singa. Di hutan atau di kota, singa tidak akan berani mengaum di depan Kaal. Mengerti? Orang yang menjadi penopang ayah saat ayah tua nanti telah ayah sakiti sampai hancur. Kini aku telah berteman dengan rasa sakit. Raja cucuku, bukan seperti itu caranya bicara dengan ayahmu, sayang. Memang siapa yang mau bicara dengannya, Nenek? Diam kau. Kau lihat dia dan kau ingin dia untuk mengikuti pemilihan. Dia tidak akan pernah setuju. Dia tidak akan pernah setuju. Dan walaupun dia setuju, dia tidak akan pernah menang. Kalau kau bicara seperti itu kepada anak muda, bagaimana dia bisa mengerti? Bersabarlah yang mulia. Baiklah, aku tidak akan membentaknya lagi. Tapi ada jalan lainnya untuk memasang tali kekang pada kuda liar. Tunggu dan lihatlah. Minu, setelah aku dapat 10 rupiah, aku pasti akan mendapatkan 10 juta rupiah untuk beasiswa juga. Tapi Dewa hanya memberikan uang kepada orang kaya. Cinu, kau sudah memecahkan 10 cangkir dalam 10 hari. Aku tidak ingin membuat kantinku bangkrut hanya karena mempekerjakanmu. Aku memecatmu sekarang juga. Kemarilah. Lepaskan dulu itu. Lepaskan celemekmu. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi, Pak. Aku perintahkan lepaskan celemekmu. Ayo. Pergi sana. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana aku bisa bekerja sendirian di sini? Minu, aku ada ide. Paman. Bisa aku bekerja di kantin ini? Apa kau yakin? Tidak. Mahasiswi dilarang bekerja. Begini, itu bisa Paman. mengganggu kuliahmu. Tolonglah untuk mengerti, Paman. Aku sangat memerlukan uang. Jangan khawatir, aku akan datang untuk mencuci piring sebelum kuliah dimulai pagi hari. Aku akan bekerja selama waktu istirahat dan setelah pelajaran selesai, aku akan membersihkan kantin. Jadi tidak akan mengganggu waktu kuliahku. Itu tidak aku mohon mungkin. mengertilah, Paman. Aku mohon. Baiklah kalau begitu.
Mulailah secepatnya. Kau akan dapatkan 35 rupiah setiap harinya. 35 rupiah? Aku tidak akan bisa membayar uang beasiswa. Tapi ini dapat membantu. Ya baiklah. Pakai ini dan cepatlah mulai bekerja. Baiklah. Apa kau ini sudah gila? Kau akan bekerja di kantin? Apa ini salah, Mino? Tidak peduli pekerjaan yang kecil atau besar. Ini akan sangat membantuku. Aku segera kembali. Tapi